Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Diangkat tangannya, diaminin. Salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha alaina al-akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Fadilatul muhtaramin segenap para alimul ulama warasatul anbiya, para asatid wal ustadzat, para zu'ama, para hujjat, segenap para tokoh masyarakat yang mohon maaf kalau saya tidak bisa sebut, tidak bisa rangkai, tidak bisa tata nama satu persatu. Namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim serta takrim saya, bil khusus guru kita bersama, akhina fillah ad-da'i ilallah al-mujahid fi sabilihi wa rasulih, Bapak Kiai Haji Ahmad Rifai yang barusan menyampaikan tausiahnya buat kita. Akhina fillah al-Ustadz Hamzah, berikut seluruh keluarga besar jamaahnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Teristimewa mempelai berdua saudara kita Dedi dan Yayah, betul ya? Kita doakan mudah-mudahan beliau rumah tangganya diberkahkan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan rumah tangganya sakinah wa mawaddah warahmah, amin. Segenap generasi muda yang saya banggakan, remajawan remajawati, ABG-wan ABG-wati, jomblowan jomblowati, baik yang sedang berbahagia maupun yang sedang sakit hati. Alhamdulillah, Allah pertemukan, Allah bersamakan, Allah himpun kita malam hari ini dalam majlis kebanggaan Allah. Inilah majlis kebanggaan Allah. Kalau kita betul-betul ikhlas memasukinya, cakap, bagus, lurus motivasi dan niatnya, insya Allah acara semacam inilah yang akan mampu menghantarkan kita seiring dengan bertambahnya usia kita, akan makin bertambah dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin sukses hidup di dunia, ingin selamat sampai ke akhirat, syaratnya gampang, cuman dua. Salatan tuwassi'u biha alaina al-arzaq wa tuhassinu biha alaina al-akhlaq. Kalau kita ingin selamat dunia, selamat akhirat, sukses dunia, sukses akhirat, syaratnya cuma dua. Pertama, duitnya kudu banyak. Amin. Yang kedua, akhlaknya kudu cakep. Kalau ada orang duitnya banyak, akhlaknya cakep, udah lancar lagi wae no urusan. Ya. Dunia lancar, akhirat lancar. Cuman sayang dua-duanya susah ketemunya. Ada orang duitnya banyak, akhlaknya bejat, kacau. Ada lagi orang soleh bener hidupnya, soleh bener akhlaknya, hidupnya kismin, miskin maksudnya, susah juga. Bu, masih pada hidup? Ini udah malam maksudnya. Parah. Bu, artis kurang duit apa? Betul? Kurang duit apa artis bang, Pak? Kenapa rumah tangganya berantakan? Urusannya ada di akhlak. Kurang duit apa mereka? Kurang dunia apa mereka? Kenapa hidupnya amburadul?
persoalannya lagi-lagi di akhlak. Ya emang nggak semua si artis begini, nggak semua artis rusak. Ada artis bagus, ada beberapa orang. Mohon maaf, ada artis ini banyak. Hati-hati. Makanya Bu, Pak, saya nasihatkan ya, jangan sering-sering nonton infotainment. Iya, mantap nih. You know? Ya kalau ngaji di Singapura kan begini. Mulai check and recheck. Ya sebentar dulu ngapa sih? Kabar-kabari. Halo selebriti. Insert, hotshot, gospot, gosip, kasakusuk, silet. Apa? Namanya kia kudu apa? Kan lagi buat ngebilangin. Nonton ya tak? Ini ngaji tekor begitu saya nih. Iya. Belum udah ngelawan baik dia. Nonton. Jangan pada seuzur ngapa sih? Urusan rumah tangga orang pakai dibeber-beberin. Hati-hati, itu aib dalam pandangan Islam ya. Tapi kalau kita nonton itu infotainment, masya Allah, tabarakallah. Oh lihat. Urusan Maya Amadani ke ramu-ramu. Anjir, mantap. Nontoin. Tahu. Mayang Sari makin gawat. Dewi Persik kagak tobat-tobat. Ya. Nontoin. Hati-hati saudara. Ya orang sekarang kan aneh-aneh. Ada ibu ustazah lagi kadang-kadang. Iya. Mohon maaf, udah pakai mukena, Iya. udah rapi, udah wudhu, tinggal sembahyang isya. Masih manteng tuh nonton si Miska. Iya. Ada. Nontonin. Nyantai. Kadang-kadang, mohon maaf, manteng nonton TV padahal isya udah, tinggal sembahyang aja. Udah wudhu, udah pakai mukena, masih manteng nonton TV. Begitu iklan anaknya teriak, "Mak, gimana sembahyang mak? Mumpung iklan." Sembahyangnya mumpung iklan. Itu TV bisa bayar lagi. Kalau acaranya cakep, iklannya panjang. Iya betul. Jadi cukup buat sembahyang, betul. Ibu masuk ke ruangan sholat, tapi sengaja pintu ruangan sholat kagak ditutup. Tujuannya apa, Bu? Tujuannya apa? Biar iklan kedengeran. Awalnya cakep, emang ngajinya mantap. Allahu Akbar, mantap. Iftitah lancar, Fatihah awal-awal, tarfil, mujawad, cakep. Bismillahirrahmanirrahim, mantap. Pipi kenceng tapi belum keganggu. Iya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hati bilang masih ikhlas. Ar-Rahmanir-Rahim. Hati bilang lagi, tenang, sinetron belum mulai. Maliki Yaumiddin. Tiba-tiba anaknya teriak di depan TV, "Mak, sinetron mulai, Mak." Ya. Langsung dicepetin. Ini kalau kayak begini kasusnya kan kacau urusan. Kalau belum punya anak, kau udah punya anak. Oh kacau lagi banyak urusan. Tapi yang punya penyakit begini bukan ibu-ibu doang, bapak banyak. Niatnya baca Quran, niatnya mau baca Quran keseluruhan kagak mampu. Dia pilih surat-surat pilihan, jatuh dah pilihan ke Yasin malam Jumat ceritanya. Buka Quran tebang, lagi-lagi TV godaannya. Itu bapak udah buka Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, udah mantep tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Anaknya teriak, "Pak, dangdut Pak." Ya udah sodako. Kapan baca Yasinnya? Katanya minimal Ustaz, malam itu saya sudah baca Yasin. Yasin doang. Emang ribet urusan.
Makanya saudara, di tengah zaman udah kayak begini kita masih ngaji, mantap benar dah. Sungguh pun kalau bicara ngaji juga macam-macam ini, kualitasnya macam-macam ini ngaji ini gini nih. Ada yang KW1, Iya. KW2, ada yang KW3. Ya keramik dah bukannya mah mirip-mirip. Yang KW1 dari rumah ikhlas mau ngaji. Dia dengerin ikhlas. Dia niat mau ngamalin ilmu. Dia niat memperbaiki diri. Pulang berubah. Tuh orang KW1, murah ini KW1 semua ini. Adanya yang KW2. Kalau dari rumah kagak ikhlas. Malah kalau diajak begini, "Pok ngaji besok." "Bang ngaji besok." Ada yang nanya begini, "Ceramah siapa yang ceramah?" Oke nanya lagi ceramah siapa? Siapa yang ceramah? Kalau isinya agama kan sama aja, betul? Mau kita lagunya kayak bodoh-bodoh. Dari rumah udah ngobrol sama temannya. "Saya mah kalau dengerin ngaji kalau usinya kagak terkenal orang resep." Ini namanya ngaji belagu begini. Tapi sampai ke tempat dia dengerin ceramah, dia ikhlas itu hati. Ya Allah, kalau kagak ikhlas mah kagak ada gunanya nih ya. Ikhlas dah ikhlas. Jadi KW2 tuh. Adanya KW3. Dari rumah kagak ikhlas. Nyampe kemari gak ikhlas, dengerin ceramah gak ikhlas. Begitu saya udah mulai ceramah 10-20 menit, hati bilang, "Ya romanya lama ini lama." Bawaannya pulang mulu. Ini kalau orang kayak begini, cuman dia kagak pulang, tetapnya dengerin sampai ujung. Sungguh pun gak ikhlas, dia masih duduk KW3. Dan begitu ya. Yang repot kalau udah KW4 BS nih urusan. Ya Allah. Ya kalau udah barang BS kacau tuh. Hancur. Cakep tuh keramik, kagak nyiku. Begitu. Gilirannya nyiku retak. Ya Allah. Nyiku iya, retak kagak, warnanya pudar. Jadi ribet, disebar ribet. Ngaji mah kagak pernah datang tapi ngeritik. Ini kan ada orang kayak gini lagunya ya. Ini kampung apa namanya? Sidamukti ya. Ini kampung kalau saya pikir penduduknya kagak banyak ya. Ini segini doang nih. Apa jadi rumah padat amat itu ya? Artinya apa, syukuri kita bisa datang ngaji kayak begini. Ya Allah ya Rabb. Ngaji sama dangdut ramean mana? Oh, berarti baru dijujurin. Iya sama, maksudnya sama tempat saya sono. Lah ramean dangdut jauh. Masya Allah. Iya kalau ada itu persiapannya Masya Allah, tabarakallah. Yang dermawan banyak. Tuh panitia puyeng, panggung belum ada dananya, apa kata masyarakat? Panitia untung pakai puyeng-puyeng, kurangan dana buat panggung biar saya nanggung. Oh, mantap bener. Yang satu acung lagi, listrik saya biar saya nanggung, kursi saya buat jemput artis pakai mobil saya terbaru biar jangan malu-maluin kampung kita. Begitu. Giliran buat jemput Ustadz cukup pakai mobil bak terbuka. Begitu kadang-kadang. Katanya kayak begitu kalau ngaji udah ampun. Udah bak terbuka bukan ngangkut sayur. Jemput Ustadz. Orang belum seberapa Pak. Saya pernah mau ceramah dijemput pakai mobil ambulan. Parah lagi di mana deh? Begitu masuk mobil ambulan ke rumah, ya parkir depan rumah, waduh bikin kaget tetangga. Saya keluar, hati nanya cuman nggak saya akhirin. Kenapa saya diajak sama Kiai? Pokoknya kalau nanti lu pada jadi orang, katanya. Waktu itu saya belum jadi orang. Ntar kalau dijemput ceramah, hati-hati, jangan pakai ngeritik panitia. Begitu. Rumahnya saya praktekin nih. Begitu sampai tuh ambulan, hati saya pengen nanya, cuma saya tahan. Begitu saya keluar, saya lihat mobil ambulan, hati bilang gini, kagak ada mobil lain. Belum sempat saya tanya tuh panitia ngomong, Ustaz mohon maaf kalau mobilnya mobil pakai kayak begini karena Jakarta macet. Kalau pakai mobil begini kan solusinya gampang. Begitu stuck nanti dibuncit, macet nggak bisa jalan tuh ya. Saya nyalain bedah sirena.
Saya tanya terpaksa. Kalau orang nanya bagaimana, Bang? Gampang, Ustaz. Jadi kalau orang nanya nih, bawa apa, Bang? Orang mati. Selesai. Ustaz masih seger buka dikata mati. Mau kalau ngaji begitu lagunya tuh. Allahu Akbar. Padahal mohon maaf. Padahal nih, kalau kita ngaji sama datang maksiat jauh bedanya. Ada orang sungai ada begini, Ustaz, entah mau bicara dangdut dah. Menurut saya hajatan mau nanggap kiai ke, mau nanggap dangdut ke, nanggap lenong ke, sama aja. Sama di mana, Bang? Sama aja. Tuh kiai kalau mau ceramah pakai salam. Itu MC dangdut kalau mulai juga pakai salam. Iya, kan gitu. Tapi kan saya baliknya lagi begini, salamnya boleh sama, Bang, tapi kan lagunya beda. Ini kalau salam kiai awam apapun tuh santri, salam masih pajanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan begitu ya? Tapi kalau MC dulu kayak gitu amat, Bang. Lagunya beda, dia bukan pakai A, pakainya H. Gimana? Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya? Iya, saya sering dengar. Gitu. Ono panjang pendeknya kemana tuh? Tajwidnya kemana? Om salam tuh pakai A, kok dia pakai H? Yang namanya kiainya apa jemaah, insya Allah sopanan dah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, saudaraku yang dimuliakan Allah, kan mantap ya. MC Darut gitu apa enggak? Ya. MC mah kadang-kadang Masya Allah nyebut nama orang di pleset-plesetin. Gimana? Kagak ada yang pas. Cuman betah wae kita nonton. Nyebut nama orang kagak pernah pas. Kata MC begini, ya buat Bang Gompalnya, juga Bang Penyoknya, atau gombal atau penyok. Itu orang apa panci? Tapi betah aja teman-teman ya. Elah. Tuh kadang-kadang kasih lagu juga dipikir apa? Di MC kasih lagu pengantin, Masya Allah. Pengantin nikah Sabtu pagi, malam minggu nanggap dangdut. Bukan soal dangdutnya nih, soal kagak pasnya. Ini kata MC begini, lagu yang pertama, spesial buat mempelai berdua, yang sedang berbahagia di sana tentunya. Kenapa iya apa sih? Udah kayak tumpul, udah. Itu kata MC begini, lagu yang pertama buat mempelai berdua, inilah dia. Iya, mantap. Bercerai muda. Lu bocah baru nikah. Lagunya bercerai muda. Hati-hati. Kirain lagu pertama belum nyambung ya. Mudah-mudahan MC mantap amat tuh. Belum kepikiran kali dia. Iya tuh. Mudah-mudahan lagu kedua mantap Anda. Lagu kedua parah. Lagu yang kedua masih buat mempelai berdua, yang sedang senyum simbol di atas singgah sana. Ijo-ijo daun rambutan, baju ijo jadi rebutan. Padahal pakai baju ijo waktu itu nenek-nenek. Agak nyambung lagi kan? Lagu yang kedua, kegagalan cinta. Kegagalan cinta lagu. Lagu ketiga, mandul. Lagu kagak ada yang doa. Tanya tangan aja tuh yang nonton ya. Mestinya rugi tuh. Waduh, kagak nyambung ini. Rugi kita. Mestinya begitu tuh. Tapi nggak ada saudara. Malah ada yang lapor gini, Ustaz, alhamdulillah saya hajatan berkah matu saat berhasil, sukses Ustaz. No, pagar pada rubuh. Pagar rubuh sukses. Standar siapa begini? Makanya kembali saudara, kita kumpul malam ini, yuk satukan niat. Kita mau ngaji, amin ya robbal. Mulai di ngajinya. Nikah
Jadi mantap banget tuh kiai neranginya. Ada 3 kenikmatan dunia ya. Mantap pisan. Saya lagi ngangang ini. Oh, iya juga nih. Yang diangan-angan tak. Artinya begini nih, saudara, nikah ini bahasa agama. Kalau bahasa umumnya kawin. Jadi kapan nikahin anak begitu? Kapan ngawinin anak? Anak mah kalau sudah kawin sendiri. Nikahin itu ya. Saudara, nikah itu bahasa Arab, hurufnya nun, kaf, alif, ha. Konon menurut sebagian ulama berpendapat, setidaknya kalau kita sedang menikahkan anak atau kita lagi nikah, Bang Dedi sama Yayah ya, sudah nikah sebenarnya terkandung 4 maksud, 4 pesan yang perlu kita renungin sesuai dengan huruf yang membentuk kata nikah. Nun, kaf, alif, ha. Nikah, nun pertama, huruf pertama nun menunjukkan makna, menunjukkan pesan bahwa nikah adalah nikmat. Jadi orang nikah itu nikmat. Jadi kalau ada orang hidup kagak nikah, berarti dia kagak menggunakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nikah adalah nikmat. Saking nikmatnya tuh kadang-kadang orang udah nikah pun pengen nikah lagi. Karena emang nikah itu nikmat. Dan nikah luar biasa. Coba kita bang dulu waktu belum nikah atau yang belum nikah ini, kita yang udah nikah nostalgia Pak, masya Allah, tabarakallah. Kalau waktu belum nikah kita masya Allah melihat pacar, jangankan lihat orangnya, kita baru melihat sendalnya udah adem rasanya. Baru melihat sendalnya doang. Ibu juga dulu begitu, waktu ibu masih pada perawan, ibu-ibu masih ada yang perawan itu. Bu, dulu waktu masih pada perawan atau masih pada perawan nih, masya Allah, tabarakallah, lewat depan rumah pacar, lewat doang depan rumah pacar, melihat sarung pacar dijemur, udah adem rasanya. Itu baru melihat sarungnya doang, belum isinya. Maksudnya duit. Oh, dulu waktu masih pada perawan, makan di depan pacar, saya yakin pasti nasinya dikit, lauknya dikit, makannya cimil-cimil, pakai 3 jari kayak Rasulullah, cimilnya begini, anterin ke mulut. Luar biasa, kagak nyentuh bibir, takut rusak tuh lipstick. Nasi dikit, lauk dikit, makan cimil-cimil, kagak habis tuh makan. Betul? Itu waktu jadi perawan. Begitu nikah udah jadi bini kita 8 tahun bang, madang munjung menambah lagi, beda urusannya, luar biasa. Nikah adalah nikmat. Kita nggak pernah tahu lahirnya, kita nggak ngerawat dari kecil, tahu-tahu udah gede, kan mantap itu. Makanya orang sudah ketemu jodoh syukuri. Yang masih pada bujangan, jombloan, jomblowati, kalau emang kira udah mantap, pacar udah ada, mantap, ke depan bisa jalan bersama, udah nikah, selesai. Nikah adalah nikmat. Inilah yang mesti kita syukuri. Kita nikmat punya suami, nikmat punya istri. Ibu kalau ngomong sama laki sendiri, tanda ibu syukur punya suami. Kalau ngomong sama laki nggak boleh lebih kenceng dari suara suaminya. Ibu kalau ngomong depan laki jangan kenceng-kenceng, Bu. Karena kalau istri ngomong lebih kenceng dari suara suaminya, itu dihitung istri nggak tawadhu. Orang yang tidak tawadhu lawannya takabur, berarti bini takabur. Ibu nggak boleh ngomong lebih kenceng dari suara suaminya, kecuali kalau lakinya budek. Ya kudu kenceng gitu. Kalau kagak kenceng kagak denger dia, kan begitu ya. Makanya Bu, pastiin kalau suami pulang kerja ibu ada di rumah. Sebab suami lebih senang melihat bininya tidur di rumah ketimbang pulang, kagak ada siapa-siapa di rumah. Hati-hati Bu. Kalau ibu dengar suara salam suaminya, assalamualaikum, ibu dengar salam suami jangan dari jauh ngejawabnya. Ini mau orang dari jauh, salam, masuk. Ini bagaimana urusannya? Bu kalau dengar suami salam, Bu, assalamualaikum, ibu dandan dulu. Dibilangin juga. Ini sekenanya, benar sekenanya toh. Begitu dandan selesai, ibu samperin pintu. Buka pintu pelan-pelan, tatap suami dengan mesra. Senyum simbol kembangin, niat ibadah karena Allah. Jawab yang datar, waalaikumsalam.
Pak, sudah mamah tunggu dari tadi, Pak. I love you, Pak. Kan enak kalau begini ya. Ada nggak yang merasakan kira-kira? Ada nggak ini kira-kira orang sudah mukmin? Coba Bu praktekin, Bu. Kalau gak kacau urusannya. Ntar pulang ibu praktekin nih. Laki pulang belakangan, ibu depanan dah duluan. Ibu udah dandan rapi, suami salam. Assalamualaikum. Mantap banget ya. Samburin pintu, buka pelan-pelan, tatap dengan mesra senyum, simbol kembangin jab yang datar. Waalaikumsalam. Udah mama tunggu dari tadi, Pak. I love you, Pak. Lakinya kaget lah, kesurupan apa ini? Kamu itu aneh amat ini. Pada makan apa tadi? Padahal bagus jatuhnya kesurupan. Kenapa kagak biasa? Malah ada laki ngeluh, Bo. Tuh ada laki ngeluh begini. Ustadz, ini saya galak pisan. Emang kenapa, Bang? Saya tidur sama bini, Ustadz. Ya elah, tidur sama bini makan wajar. Laki menumpang tangan gitu ya. Tidur sama bini, baru numpang tangan doang, Ustadz. Numpang begini tangan. Belum kaki, baru tangan doang. Bini ngeles, udah pakai ngeles, pakai bentak lagi, gerak. Ini kalau kayak begini urusannya, elah kacau lagi Pak ini. Kadang-kadang ibu mah arisan wangi, betul? Kondangan wangi, kerja wangi, ngaji wangi, ke pasar wangi, nganter bocah masih wangi. Giliran tidur sama laki goreng mason. Udah goreng mason plus minyak tanah. Ya kalau ini udah jarang minyak tanah ya, bau gas, meleduk tuh gas. Kadang-kadang pakai daster udah berbolong, malah galak. Elah. Jangan suudon, Bu. Tiba yang nanya, usah pengalaman dong. Nikah adalah nikmat. Syukuri kita punya istri dengan cara sayang itu istri. Panggil dengan nama yang bagus. Rasul konon kalau manggil istrinya mantap suaranya. Ta'ali ya Khadijatul Kubra. Kemari wahai Khadijah yang agung, yang agungnya disebut. Khadijah pun jawabnya mantap. Labbaika ya Rasulullah, labbaika ya Habiballah, wa ya Nasirallah. Baik wahai kekasih Allah, baik wahai Nabi Allah, baik wahai penolong agama Allah. Ya kalau Rasul sama Khadijah romanya pas ya. Kalau kita yang manggil begitu pas kan kira-kira. Kemari wahai Markonah yang agung. Agung bagaimana? Ngomel mulu, agung gimana kan gitu. Kan begitu. Ada apa suamiku? Mantap ya. Cuman kalau kita praktik kayak telenovela. Emang kita enggak gitu-gitu amat, minimal kalau manggil suami ada gelar dah, Bu. Pak, tuh gelar tuh. Bang, Mas, baksonya 2. Umpama tukang bakso, umpama. Jangan ngeres-ngeres ini ngaji. Atau begini, Bang, tuh kalau suaminya pendekar mah, Bang, begitu. Emang laki mah kudu pendekar, jangan kebalik. Ini mah yang pemberani malah bininya. Kalau ada bahaya begini, Bang, abang duduk biar yang ngadepin Bang. Ya abangnya dong. Bu manggil laki pakai gelarnya dong, Mas, Bang, A gitu. A gitu. Nah kalau sudah II mau kacau lagi begini. Panggil gelar. Sungguh pun dalam pandangan syariat Islam, istri manggil lakinya, manggil suaminya, namanya langsung boleh, sah, nggak dosa. Cuman nggak pakai adab namanya mah, tapi sah. Orang barat manggil suaminya kan begitu, John come here, kan gitu ya. Orang bule itu mah. Jadi kalau kita mah kagak pas. Ibu punya laki namanya Agus, panggilnya namanya langsung ini, Gus sini. Halal busa, nggak dosa. Cuman masalahnya adabnya nggak kena.
Ibu kan punya anak. Lah kalau anaknya dengar terus ngikut-ngikut, iya Gus, sono Gus. Siapa yang ngajarin songong kalau begitu? Gitu. Berumah tangga bukan soal yang penting gak haram, yang penting halal, bukan begitu. Adabnya juga kudu perhatiin. Rumah tangga nikah itu nikmat, syukuri. Orang yang mensyukuri nikmat Allah adalah orang yang menyesuaikan dengan perintahnya. Kita punya mata, gunakan mata buat ibadah jalan Allah. Punya telinga, gunakan buat ibadah jalan Allah. Punya apapun, hatta punya harta, punya istri, punya suami, punya anak, gunakan semua dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua, nikah. Yang kedua, kaf. Kaf maknanya kafa'ah. Seorang yang berumah tangga, laki-laki punya kekurangan plus punya kelebihan. Istri kita pun punya kelebihan plus punya kekurangan. Enggak ada manusia sempurna. Makanya kita suruh nyatu karena kita ini sempurna. Nih kalau dunia adanya perempuan semua, ya kacau juga Bu. Lah cakar-cakar gitu pada ya. Kalau dunia laki semua gak ada perempuan, ya kacau juga lah pada anggar itu. Emang kudu laki kudu perempuan karena emang pasnya. Maka laki-laki punya kelebihan, punya kekurangan. Istri punya kelebihan, punya kekurangan. Kelebihan yang ada, kekurangan yang ada, itu mantap tuh. Kita satukan, kita sinergikan. Kalau bahasa modernnya mah. Makanya pengantin baru saya pesan. Kalau nanti pada jadi pengantin juga, belum pada jadi pengantin ini. Habis akad nikah selesai, hati-hati. Kalau hajatan jangan lupa sembahyang. Bila perlu pesan sama tukang dandanin ke tukang kembangnya. Nanti saya waktu sholat, saya mau sholat. Wah, kalau begitu tambah ini dandanan, tambah ini. Masalahnya kan nanti make up kudu 2 kali 3 kali. Ini nambah nggak apa-apa. Urusan akhirat biar mahal juga kita bayar. Kan begitu. Ini mah kadang-kadang enggak. Lohor, asar, maghrib, isya, qodok semua. Ini lagu apa kayak begini? Yang hajatan kadang-kadang juga udah ada azan. Wah, udah azan anak. Isi bayang dulu deh. Apa katanya hajat? Ya, kita lagi kayak begini, lagi ribet banyak tamu. Allah juga maklum. Dari mana ngajinya? Segala Allah maklum, hajatan ke sembahyang. Kalau perempuan, barangkali ya sungguh punya haram tetap. Namanya dia masih pakai make up, pakai liven lah, katakanlah buat kokonde. Itu kalau yang bukan Islam ya mah. Ini karena laki-laki, bang, ada anak sembahyang gitu. Lagi tamu usaha, Allah juga maklum. Pakai konde kagak, lipstick enggak, make up enggak. Hati-hati sudah. Makanya pengantin saya pesan nih, kalau habis akad nikah hajatan nih, akad nikahnya kapan nih pengantin? Udah lama? Udah lama? Oh, pantesan saya ada dengar isu katanya pengantin udah gak perawan lagi. Hati-hati saudara. Nih kalau kita udah nikah bang, yang belum pada nikah besok ya. Kalau sudah nikah, akad nikah pagi, malamnya nih, hati-hati. Usahakan malamnya nih, wudu, habis wudu selesai, sholat isya jamaah. Nah, bini tuh, sholat isya jamaah selesai, tambahin sholat taubat. Ya sholat sunnah, tapi dalam rangka menyudahi maksiat maksudnya. Sebab ada orang, ada ulama yang gak cocok dengan sholat taubat. Pokoknya sholat dalam arti menyudahi perbuatan maksiat. Kemudian doa. Di Indonesiain boleh. Ya Allah, kalau ada kelebihan di istri saya ini zahir batin, manfaatkan, berkahkan kelebihan itu untuk aku dunia akhirat. Begitupun kalau ada kekurangan dalam istri saya ini zahir batin, lindungi aku dari ketidakberkahan dunia akhirat. Dicium tuh istri. Bila bro istri juga kayak begitu, karena sudah halal kala itu. Setelah itu doa sama-sama diaminin. Kan mantap begitu ya. Setelah selesai, kata ulama boleh ditambahin dengan membaca kuluhu 313 kali. Selesai kuluhu falak 11 kali. Selesai falak anas 11 kali. Selesai itu baca yasin 3 kali. Habis baca yasin 3 kali, baca surat al-waqi'ah supaya rezeki lancar 3 kali. Selesai waqi'ah, sambung ar-rahman. Selesai ar-rahman, as-salatu khairun minan nawm. Ya enggak gitu amat pak. Artinya apa? Paling enggak
di kita ada doa sebab apa? Ada pengakuan taubat sebab apa? Ketika kita menjalin pacaran dulu pasti ada dosanya. Nyentuh tangan dosa, ya. Kemudian gandengan tangan dosa, memandang pun dosa. Terlebih yang lain-lain tentu dosa banyak kita tumpuk-tumpuk. Dengan taubat kalau kita udahin tuh dosa, kan gitu ya. Jalin rumah tangga dengan baik, buka lembaran baru. Mantap orang itu begini. Ya Ustaz, udah terlambat. Makanya itu kadang-kadang kita ini suka kehilangan wibawa, Pak. Mohon maaf, kita kadang sering kehilangan wibawa di depan istri kita. Kenapa? Kenapa istri kita kadang susah dengerin kata-kata kita suaminya? Jawabannya cuma atuh, karena bini kita tahu persis kartu kita. Kita mau lagu apa begini paling tahu. Kita punya anak udah mulai perawan. Anak kita panggil, Neng, habis sembahyang Isya duduk sebentaran, Bapak kepengin nasihat. Mantap banget kan ya. Begitu habis sholat Isya itu anaknya yang masih yang udah gadis itu duduk. Ada apa-apa begini? Ya kamu anak Bapak udah mulai gede, udah baleghah, udah menstruasi, artinya aurat sudah harus ditutup, Neng. Hati-hati jangan pernah bergaul bebas. No lihat gara-gara pergaulan bebas kucing-kucing pada hamil. Begitu ya. Artinya dalam Islam kalau nanti kamu kepengin punya pasangan hidup, kepengin punya suami, kepengin punya laki, ta'aruf seperlunya, targetin nikah. Laki-laki mana bapak seriusin, kan begitu ya. Dalam Islam pacaran haram hukumnya. Mantap banget ya. Biniin denger dari kamar, dehem dia. Emang dulu kita bagaimana dulu kita buang? Hancur tuh nasihat. Hancur tuh nasihat. Kenapa? Ya karena bini kita paling tahu kita. Itu kan masalahnya. Makanya Bu, kalau suami udah mulai bagus, Ibu syukur aja. Begini aja deh, dengerin aja deh. Mantap, mantap. Padahal kita dulu kagak begono-begono amat gitu ya. Ya nggak apa-apa Bu. Ntar diskusiin sama suami di kamar mah. Tapi kalau di depan anak, emang oke, kita mungkin brengsek. Tapi kan kebrengsekan itu nggak boleh diwarisin sama anak-anak, betul ya? Makanya hati, udah dosa udah kita aja, anak jangan, kan begitu. Makanya kita kudu hati-hati. Makanya nikah kafaah, kenapa? Saling mencukupi. Yang kurang ditutup, yang lebih ya dibagi, kan begitu. Makanya ibu kudu cerdas, nih pengantin kudu cerdas sama laki, laki juga kudu cerdas. Kalau ibu ngelihat lakinya udah mulai susah tidur, balik sono, balik sini, balik sono, balik sini, rumahnya udah kagak tenang gitu Bu ya. Ibu mesti paham. Ini kalau bininya cerdas mah paham ini. Sungguh pun ibu lagi baca Yasin, baca Quran, zikir, berhenti. Ibu lagi baca Quran ini atau lagi zikir, lakinya begini. Ibu udah ngerti dong. Ini makanan enggak? Terusin Mbak. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim. Coba begini. Dua begini. Ngapa sih bengek? Terus baca kudunya kan begini. Sungguh kurang dikit. Ibu udah nyampe ayat misalnya ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan kita gitu. Laki begini. Langsung dah sadaqallahul azim. Siap. Kan mantap kalau bermainnya ya. Ini namanya bini cerdas. Ya kalau kagak cerdas mah ribet juga urusannya. Batok mulu begitu. Bocah kecil gak usah ketawa, tahu apa bocah kecil? Kafaah tuh namanya. Makanya Bu, kalau orang nanya laki, banggain apa sih? Bagaimana Ibu kabarnya suami? Banggain. Alhamdulillah Ustaz. Mantap, pokoknya ada doain mudah kami terus istiqomah. Jarang yang gini mah. Bagaimana Bu kabarnya bapaknya anak-anak? Payah Ustaz, payah. Dilihat dari sisi mana bisa payah dia mah. Payah mulu. Kafaah. Makanya laki-laki punya kewajiban nafkah karena dia haruskan memenuhi kebutuhan istrinya. Makanya kalau suami udah mulai nuntut begini Bu, mah
dandan ngapa sama kayak orang-orang. Kalau udah begitu suami, kita boleh ngomong begitu Bu, Pak. Tapi ibu juga boleh jawab begini, biayanya begitu. Ya kan dandan pakai biaya. Memang beda kan cukup pakai semen, ada biayanya kan gitu ya. Nah kalau laki udah ngasih biaya, mah baik, ini mah buat belanja, ini buat kosmetiknya, beli sono, maka ibu udah wajib hukumnya, karena sudah ada anggaran buat kesana. Tuh hati-hati. Makanya Bu punya suami kayak apa juga syukuri dah. Kalau ibu dikasih nafkah sehari, dikasih duit 100.000, ibu terima. Nah, nyontoinnya 100.000. Ibu dikasih duit buat belanja, nih mah buat belanja mah buat beli kangkung 50.000. Ibu terima tolak. Dan besoknya ibu dikasih 3.000, terima tolak. Ya kalau mau nolak yang bagus akhlaknya Bu. Begini bilangnya, Bang, kalau timbang 3.000 kagak. Maksud lo kan begitu. Begini Bang, bukan, jangan salah paham dulu Bang. Kalau cuma 3.000 jangan dah Bang. Kenapa? Karena yang kemarin masih ada. Kan mantap gitu ya. Baru gue nolak juga itu. Yang jam modern kan begitu, dikasih 3.000 apa kata gini? Kiting-kiting, bukan? Berapa ini? Hari gini 3.000. Bakal beli apa ini? Kan begitu. Kalau emang ada di segitu kan nyakitin loh. Di sini lo pentingnya. Makanya Bang, kalau nyari bini nanti yang belum pada punya bini nih, hati-hati. Nggak usah nyari yang cantik-cantik. Nggak usah nyari yang cantik-cantik. Kenapa? Ada dua alasan kenapa kita tidak perlu nyari yang cantik. Pertama, yang kagak ada. Dia susah, maksudnya susah. Di gilirannya ada, gak ada nama kita. Yang kedua, cantik sama kagak cantik sama aja, bedanya dikit. Cuma dari leher ke atas, leher ke bawah sama baik. Nggak usah pakai dibayangin begini. Oh, lu cantik, makanya alhamdulillah. Ini saya buktinya. Saya punya istri, alhamdulillah, anak pesantren, 6 tahun nyantren, alhamdulillah Bu. Oh, kalau ngeliat duit suka pusing juga. Baik kalau duit cuma 3.000 puyeng. Artinya begini Bu, ada perempuan yang aneh juga di pengantin saya pesan. Kalau ngidam nanti jangan yang aneh-aneh. Ini ada perempuan di kampung saya sana. Oh, kalau ngidam bawaannya aneh-aneh Bu. Kalau ngeliat laki pulang enak. Ngeliat laki pulang enak. Saya kepengen kalau punya bini ngidam nih, kepengennya enak kalau ngeliat duit. Saya kepengen lihat duit 100.000. Kan enak kalau begini ya. Ada nggak kira Pak? Lihat 50.000 mual. Kan enak gitu ya. Agak ada urusannya. Baik, kafaah. Kekurangan kelebihan kita, ayo kita saling tambel dah. Laki punya kurangan, istri nasihat. Istri punya kurangan, lakinya nasihat. Cakep kalau begini. Saya cocok sama guru kita tadi, Ki Ahmad Rifai, pas bener tuh. Kalau ngomong bapak ibu jangan emak lo, jangan begitu. Emak gua, dan begitu. Ngomongnya begini aja. Emak datang. Emak mana nih? Nah baru tuh. Emak Ratu Jaya. Emak mana nih? Emak mana nih? Emak Sida Mukti, kan begitu. Semuanya emak kita, semua ibu kita. Jadi nggak boleh pakai lu gua udah kalau udah nikah mah nggak boleh. Kafa. Yang ketiga, nikah hurufnya alif. Alif mengandung makna, mengandung pesan. Orang kalau sudah nikah harus siap istiqamah. Alifnya istiqamah. Yang lalu ya sudah berlalu. Tapi begitu nikah lembaran baru dibuka, siap dia mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kalaupun dia satu ketika, ya namanya gesekan suami istri bisa berantem, ya nggak masalah dah. Ada orang ngomong sama saya begini, Ustadz kali enak kali ya jadi bini Ustadz gitu, jadi laki Ustadz kali enak kali ya kalau pernah berantem. Siapa bilang? Bini Ustadz kalau udah saja baru berantem juga kan gitu. Hanya mungkin yang membedakan solusinya kan gitu ya. Solusinya sama kata-katanya. Nih kalau orang kagak terbimbing agama, kalau berantem masya Allah, kalau kata-katanya
Laki kalau mulai kesel bini, ngomongnya mau fasih bener, dasar ini setan lo. Kalau mau setan mantep lah namanya. Tapi Bu, kalau punya laki kayak begini lagunya, ibu nggak usah resah, nggak usah sedih. Elus dadak bilang, astagfirullahaladzim bang, celaka amat, jadi bini setan. Ya, kan balik tuh setannya ya. Jadi nggak usah Bu, bukan ibu kok yang setan gitu ya. Tapi ada juga Pak, bini yang ngomongnya begitu juga ada. Ngomong laki setan ada, cuman bedanya kalau laki bilang bini setan, bini depan mata. Kalau bini bilang laki setan, biasanya laki udah pergi. Berangkat atau ke jalan sono, baru tuh bini ngedumel di rumah. Dasar laki setan. Setan juga itu Bu. Kesel sama anak setan. Itu kalau adanya pinter coba, mana anak setan kita. Itu suruh udah setan grup. Pantas kagak ada bacaan Quran emang setan. Pantas kagak ada yang bagus omongannya, udah keluarga setan. Makanya itu ya, kita mesti istiqomah, jangan sebut tuh kata-kata itu. Kalau kita sholat latihan jemaah, biar kita berantem juga. Lagi berantem nih, azan maghrib, kata bininya, bang udah azan, kita skors dulu, kita terusin ronde 2 nanti, sembahyang dulu. Kata lakinya, oke. Lakinya namanya Amin. Bagaimanapun itu laki jadi imam, bini di belakang emang santri. Sholatnya mantap, kagak terpengaruh. Allahu Akbar, mantap. Bini juga Allahu Akbar. Begitu tuh. Lakinya mantap orangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Waladdallin. Singkat gitu ya. Bininya begini. Aminnya Amin kesel. Emang lakinya namanya Amin. Beda waktu dulu belum nikah nggak begitu. Waktu si Amin belum jadi laki, yang mantap banget. Imam sering ya, si Bang Amin dah, mantap itu dah. Begitu si Amin itu begini waktu jadi santri belum nikah. Waladdallin. Bininya mantap dengan suara desah. Mantap. Mantap tuh ya. Begitu nikah lain urusannya. Makanya istiqamah. Sekali ibu bakti terus umur-umur. Sekali kita sayang sama bini Pak, sayang terus umur-umur. Kan begitu gurunya mah. Oh, jangan terpengaruh. Kenapa? Karena kadang-kadang emang beda hawanya. Kalau udah nikah mau belum nikah lagi-lagi beda hawanya. Bu, waktu masih pada perawan dikasih sama pacar sapu tangan. Biar warnanya apa? Biar harganya berapa? Udah lagi cocok udah kita. Oh ya. Itu sapu tangan dibawa ke sana kemari. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Bang Somad. Itu sapu tangan mantap banget, kita bawa kemana-mana. Itu sapu tangan hilang, puyang nyarinya Bu, kesono kemari, kusut ke muka, sampai emak bilang, Neng nyari apaan? Gelang? Bukan mak. Kalung? Bukan juga mak. Duit? Bukan mak. Apaan? Sapu tangan mak. Kalau sapu tangan murah, beli besok banyak di pasar. Bukan soal harganya mak, tapi nilai dibalik sapu tangan itu. Karena yang ngasih orang istimewa mak, kan begitu. Ya wajar itu mah, karena rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa. Ya kan begitu. Jadi kacau nih urusan. Kalau itu yang ngasih pacar, biar kata kecil, harganya berapa nggak jadi masalah, warna apa nggak jadi masalah, cocok ya udah. Tapi coba kalau udah jadi laki bini Bu, ibu ulang tahun, laki nyari hadiah. Mohon maaf ibu, kalau ulang tahun laki kasih hadiah apa enggak? Apes amat.
hadiah, cari baju. Lihat, ingat, yang namanya bini kalau kita kasih baju Pak, kagak pernah cocok. Kan begitu rumusnya. Beda sama dulu. Kayak sabutan warna apa udah lagi cocok, udah. Begitu kita kasih baju, Masya Allah, kita ketok pintu, Assalamualaikum. Kata bini, Waalaikumsalam. Mama hari ini ulang tahun. Sengaja bapak datang terlambat tadi, muter-muter di mall, ngapain? Nyari hadiah. Ini hadiahnya mas, special for you, my happy birthday to you. Kan mantap ya. Kata bininya, terima kasih dah Pak. Mama ngomong apaan hadiah? Dibuka tuh, berat. Ngelihat baju kagak cocok warnanya. Kadang-kadang bini kebangetan jujur. Itu baju diteng-teng begini. Ya ilah, goblok amat cari baju begini. Udah ketahuan bini abang hitam kayak begini, bajunya hijau. Belum modelnya kuno. Ditanya kasar, harganya kebangetan. Emang kagak nawar apa? Ini kayak begini bang, jangankan dibeliin, dikasih ogah, najis terlalah. Kira-kira laki kecewa apa enggak Pak? Kata laki gini, ya Allah, musibah amat Indonesia. Sia-sia aku muter-muter dari sana. Kalau jadi begini, jadi berantem urusan. Jadi bagaimana mah? Pulangin. Itu. Ibu kalau urusan selera kayak begini, biar ibu kagak cocok, bahagiain suami ngapa Bu? Dia kan niatnya udah mantap banget. Ibu kagak cocok ini pura-pura. Begini caranya, buka tuh, berat. Ibu kagak cocok, simpen tuh gak cocoknya, simpen pun. Pura-pura cocok. Alhamdulillah bang, Masya Allah, tabarakallah. Inilah baju satu-satunya yang belum pernah mama punya seumur hidup. Akhirnya kan maksud loh, begini bang, jangan salah paham. Ini baju bakal jadi koleksi mama satu-satunya yang paling istimewa. Oh begono, iya. Jadi demen mah, insya Allah Pak, ini baju model kayak begini bakalan mama pakai terus dah. Sembayang dipakai, ngaji dipakai, ke WC dipakai, berak dipakai, pasar dipakai, arisan kondangan nganter bocah dipakai terus. Lakinya ngelihat hari dia pakai makan adem. Alhamdulillah, kagak sia-sia gue muter-muter kemarin, ambil betis sakit kemarin. Berarti demen banget mau gini, mau dipakai ngomong. Kan jadi artinya puas, padahal ibu waktu make kagak jujur sebenarnya. Waktu make artinya bilang begini, gue pakai begitu sini baju biar cepet sobek selesai urusannya. Lu baju gini pakai dibeli. Allah ya dasar goblok. Dia ngomong hati Bu. Dia namanya kagak jujur tapi jadi pahala. Kenapa? Dia istiqamah dalam keadaan duka atau suka. Makanya bang, kita punya bini cantik, tukang ngomel, ujian. Tapi kalau punya bini jelek, tukang ngomel, musibah. Kan begitu. Kalau cantik, tukang ngomel, masih ada yang kita bela. Ada tangga bilang, ono orang bawel, makan ibu-ibu ya, ngomel mulu kerjanya. Kita dengar omongan itu, kita masih bisa sangkal. Ya tapi kan cantik. Tapi tukang ngomel, tapi cantik. Tukang ngomel, cantik. Coba kalau jelek tukang ngomel, habis sudah. Lemes kita udah. Apa yang mau dibela? Kan gitu tuh. Makanya Bu, jelek cantik urusan lain. Karena di dunia ini wajah ini ujian, betul ya? Cantik ibu semua nanti di sorga. Cantik ganteng kita Pak nanti di sorga. Di dunia nggak ada yang sempurna, nggak ada. Makanya nggak usah nyari cantik. Sebagaimana tadi saya sampaikan, nggak usah. Jadi istiqomah terus jalanin, sholat terus, taat terus, baik terus. Ini mantap kalau begitu. Nikah, Alil. Terakhir, nikah hurufnya hak. Hak menunjukkan makna dan pesan halal. Nikah adalah halal. Ketika kita belum nikah masih haram. Melihat haram, sentuhan haram, mencium apalagi seterusnya haram. Tapi ketika nikah, udah nikah, sudah jadi halal. Lagu apa juga halal Bang Deddy, tenang aja ya. Kalau belum nikah, ngurung satu kamar,
kira-kira dia jadi omongan orang apa enggak? Jadi omongan orang, bahkan belum punya laki tiba-tiba kok ya muntah-muntah jadi omongan orang. Tapi sekarang Bang Dedi sama si Yaya mau ngunci di kamar sendiri, dua-duaan ya, kagak ada orang juga, nggak masalah. Malah orang cuma senyum doang, mantap orangnya mantap. Gitu kan? Nggak ada omongan lagi. Begitu istri si Yaya itu sudah mulai mual, pagi-pagi gosok gigi sedikit. Bukannya diomongin orang jelek, bukan. Tokcer juga romannya. Jadi nggak ada omongan jelek udah, karena udah barang halal. Karena nikah awalnya halal, maka nyari rezeki pun harus halal. Nanti punya anak pun mesti halal. Yang kita kasih baju, kita kasih makan, kita kasih hidung halal semua. Ini kan mantap kalau begini. Kasih nama anak nanti dengan perkara yang halal, yang bagus, yang cakep. Ada orang ngasih nama aneh, ya pun boleh, cuman aneh. Anaknya 7. Anak pertama namanya Alhamdulillahirabbil alamin. Anak kedua Ar-Rahmanir Rahim. Anak ketiga Malik Yaumiddin. Nah, anak ke-7 waladhdallin. Si waladhdallin udah SMP, emaknya hamil lagi. Lahir laki, namanya siapa? Emang terusannya itu. Jadi kalau manggil gampang, Al-Fatihah. Kan itu kan namanya unik jadinya. Yesus pun boleh. Jangan kasih nama anak nanti Bang Dedi, anak dengan nama yang bikin malu gedenya. Jangan. Misalnya punya anak perempuan dikasih nama Sri Narkobasari. Panggilannya apa itu? Anak kedua Dewi Ganjayani. Giliran anak ketiga laki, namanya pakai huruf Al-Quran, pakai bahasa Arab, maknanya namanya Nur Munafiqin. Wah, Nur Munafiqin bagaimana? Nur itu cahaya, munafikin munafik. Udah cahaya munafik, makanya bocah bohong dari kecil. Mana lagi munafik? Makanya saya wasiat terutama pengantin baru nih, kita punya anak kecil, jangan sering diajarin bohong. Ibu nih sering banget ngajarin bohong nih anak. Ini saya buktiin tuh. Ini jam 9 pagi ada suara teroret, teroret, teroret. Anak masih polos banget ngomong. Kakaknya udah pergi sekolah, bapak udah berangkat kerja. Seru nggak ibu sama anak tuh, bocah kecil masih kecil. Ibu bohongin gitu bocah. Bocah nanya, "Mak, apa nama? Beli, Mak." Emang lagu bocah begitu mulutnya. Ya udah. Ibunya begini, ya segala boleh pakai diminta, mana duit kagak seberapa. Wah, kacau urusan. Tadi ibu putar otak, gimana cara anak kagak nangis tapi kebeli. Ibu bohong. Ibu kalau sekali bohong bisa 3 kali lipat. Sini nang sini. Kenapa nak? Lagi dibeli-beli. Mana jamu? Baik. Kagak dijual. Bohong 3 kali lipat, Pak. Es krim dibilang jamu 1. Es krim manis apa pahit? Manis dibilang pahit 2. Kagak dijual. Lah ngapain diiderin kagak dijual? Bohong kebangetan banget ini, Bu. Elah. Makanya juga ada suara teroret, teroret, teroret. Ibu begini aja, jujur aja ngajarin. Ma beli, Ma. Apa nama beli? Ibu bikin sini ya, emak terangin. Itulah yang disebut es krim. Rasanya enak, mengguncang dunia. Ada rasa coklat, rasa susu, mocha, durian, lemon, strawberry, dan lain sebagainya. Semua enak, semua enak. Cuma emak lagi kagak gablek duit. Jadi emak kagak akan beliin. Titik segede kelapa. Bukan namanya jujur ya? Insya Allah ngajarin jujur. Insya Allah tuh bocah celeng. Dibuli-buli maksudnya. Ya nggak apa-apa. Tenang aja Bu, nggak ada ceritanya kok gara-gara bocah guling-guling pada mati. Anggaplah hitung-hitung olahraga. Kan gedenya ya pada jujur. Entar kalau dia udah tua-tua kayak kita, dia kalau dengar teroret,
Error, hayalannya ke emaknya. Brengsek banget. Dulu saya tuh sampai nangis guling seharian kagak diberi emak-emak. Tapi sekarang saya udah jadi ayah, sekarang saya udah jadi orang tua. Ya Allah ya Rabbana, kalau anak minta sesuatu kita nggak bisa ngebeliin, sakit hatinya ya Bu. Kita tersasa sedih, rasanya Allah kok saya nggak bisa ngebeliin anak ya, sedih. Berarti emak saya dulu juga sebenarnya sedih, cuman emak nggak mau ngajarin bohong, jadi begitu jujurnya. Saya baru tahu ya Allah, ternyata emak saya soleh benar. Kan jadi keluar doanya, Allahumma firlaha warhamha wa'afi'afu anha wa ikrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Kan jadi bagus. Ya Allah, emak sudah tiada, sejahterakan alam kuburnya, jadikan kubur raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, kasih aku kekuatan agar aku bisa jujur kayak emakku dulu. Kan begitu jadi. Ini karena bohong, dibohongin mulu, jadi kagak ada doa kayak begitu. Mau ke warung, nah bocah tahu tuh emaknya udah mulai warung bisa. Mak bilang, Pak ikut. Apa namanya? Dulu. Mau kemana? Mau ke dokter. Warung bilang ke dokter. Mau ke dokter? Itu bocah. Ke dokter Mak? Iya ke dokter. Suntik. Bocah dari kecil takut suntik mulu. Namanya bocah kan berhenti dia diam. Iya mak kaget mak kaget. Dokter. Begitu bola mah bawa kangkung. Kan anak itu kan cerdas otaknya mah. Anak nanya artinya, kamu dokter sekarang jualan kangkung? Itu dicari sampai budak, kagak ada dokter jualan kangkung. Entah udah gede, anak tahu lagi, ya berarti emak tukang bohong. Seolah-olah bohong itu boleh jadinya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir